Halo anak-anak, pengalaman apa yang kalian pahami dan ketahui tentang hidup damai di lingkungan sekitar? Apakah lingkungan sekitar kalian cukup nyaman dan damai? Apakah kalian tahu hakikat damai itu apa? Nah, sekarang mari kita cari tahu apa itu hakikat hidup damai dalam agama Buddha. Dalam pembelajaran ini, kita akan menyimak kisah inspiratif dari Jataka dan juga Karania Metasutta. Sudah siap belajar? Ayo, persiapkan diri kalian, persiapan batin, dan juga perlengkapan belajarnya untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran ini. Mari kita mulai pembelajaran dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Buddha mengajarkan, sangat sulit terlahir sebagai manusia. Kico manuso patilabu. Oleh karena itu, kita harus merasa bersyukur lahir sebagai manusia. Hidup damai adalah merupakan dambaan setiap insan yang hidup di dunia ini. Tak satu pun makhluk yang menginginkan hidup sengsara dan menderita. Semua agama mengajarkan cara untuk mencapai kedamaian, keharmonisan, dan juga kebahagiaan. Ajaran Buddha yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka atau Tipitaka pada hakikatnya mengajarkan cara untuk mencapai hidup damai, baik dengan diri sendiri ataupun dengan lingkungan sekitar. Hidup dalam kedamaian tentu saja merupakan tujuan dan cita-cita dari setiap agama yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Banyak kisah Jataka yang berisi tentang cerita hidup damai di masa lampau kehidupan Buddha. Salah satunya adalah Purugamiga Jataka. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada suatu ketika, Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa jantan yang gagah dan kuat. Dia hidup rukun dan damai di sebuah telaga tengah hutan dengan seekor kura-kura dan burung pelatuk. Mereka sangat senang, tentram, dan bahagia. Suatu hari, seorang pemburu lengkap dengan peralatan berburunya datang ke hutan hendak mencari binatang buruannya. Tiba-tiba dia melihat seekor rusa jantan berlari menuju tengah hutan. Kemudian dengan hati-hati sekali, pemburu itu mengikuti jejak rusa yang terlihat besar dan gagah itu. Dengan senang hati, pemburu itu pulang dan mengambil perangkap atau jaring untuk dipasang pada jalan yang dilalui oleh rusa tadi. Dia berpikir, jaring itu akan dipasangnya pada malam hari supaya rusa tidak melihatnya. Dan benar, keesokan harinya, rusa jantan tadi benar-benar terjebak dalam jaring si pemburu. Ia berteriak minta tolong kepada kura-kura temannya untuk menggigit jaring itu supaya putus. Dengan cekatan, si burung pelatuk terbang ke rumah pemburu untuk melihat jejak pemburu tadi datang ke hutan. Nah, begitu melihat pemburu berangkat menuju hutan, ia cepat terbang dan memberitahu rusa dan kura-kura bahwa pemburu akan segera tiba. Mendengar kabar dari burung pelatuk, dengan sekuat tenaga kura-kura menggigit jaringnya hingga rusak. Dan dengan kecewa, pemburu mendapatkan bahwa jaringnya telah putus dan rusak. Ia terkulai lemas. Tiba-tiba ia terkejut melihat kura-kura berbaring di sampingnya tampak lelah dan lemas. Kemudian dimasukkanlah kura-kura tadi ke dalam karung dan kemudian diikat kuat-kuat. Melihat keadaan demikian, burung pelatuk terbang mencari rusa jantan, supaya rusa jantan itu menampakkan diri pada pemburu untuk mengalihkan perhatiannya. Dan benar, begitu melihat rusa jantan, pemburu tadi berlari kencang mengejarnya. Kesempatan ini digunakan burung pelatuk untuk menolong kura-kura dengan cara mematuk talinya dengan paruhnya. Akhirnya, kura-kura bisa bebas dan selamat. Nah, dari kisah Jataka tersebut kita bisa petik makna dan hikmahnya, bahwa hidup rukun, damai, dan saling tolong-menolong akan menjadi kekuatan yang besar. Seru kan ceritanya? Seperti rusa, kura-kura, dan burung pelatuk tadi, kita harus baik,
rukun, dan tolong-menolong dalam kehidupan kita. Selain kisah Jataka, dalam Metta Sutta Guddaka Nikaya, Buddha berkhotbah. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Khotbah Buddha tentang jalan kedamaian ini diuraikan di dalam Parita Karania Metta Sutta, yang berisi perenungan dan bacaan yang pada pengembangan cinta kasih atau metta melalui sifat luhur dan meditasi yang suci. Sutta ini terdiri atas 15 moral yang sangat luhur. Di antaranya adalah jujur, tulus, mudah menerima pembenaran, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tidak sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Petikan dari arti Karania Metta Sutta tadi adalah menjadi tuntunan moral bagi kita umat Buddha, agar selalu ingat dan berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan juga berbuat. Mengembangkan kewaspadaan dan mengendalikan nafsu indera adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Parita Metta Sutta juga berisi tentang pancaran cinta kasih universal pada semua makhluk hidup. Memancarkan dan mengembangkan cinta kasih akan membuat sejuk dan damai keadaan di sekitar kita, termasuk makhluk yang tidak tampak yang berada di sekitar kita. Dikisahkan pada suatu hari terdapat sekelompok biku yang hendak melakukan meditasi di tengah hutan. Tiba-tiba mereka diganggu oleh makhluk halus karena tidak senang dengan kedatangan para biku tadi. Saat meditasi mereka mendadak sakit batuk, pilek, dan mendengar suara-suara yang menakutkan. Para biku tersebut merasa terganggu dalam meditasinya karena tidak dapat konsentrasi. Karena situasi demikian, sekelompok biku meninggalkan hutan dan melaporkan kejadian ini kepada Buddha. Buddha menyuruh para biku untuk membacakan Karania Metta Sutta. Demikian sesungguhnya hakikat dari hidup damai dalam agama Buddha, yaitu menciptakan kondisi pikiran atau batin yang bersih dan seimbang di dalam diri sendiri untuk kehidupan makhluk lain yang ada di sekitar tempat tinggal kita atau lingkungan kita. Dari kisah tadi, kalian bisa petik nilai-nilai dan hikmahnya, bahwa sesungguhnya setiap makhluk hidup di dunia ini menginginkan kedamaian, ketentraman, dan tidak seorang pun mau diusik ketenangannya, tak terkecuali juga makhluk yang tidak kelihatan yang berada di sekeliling kita. Demikian juga kita, hidup di dalam masyarakat tentu tidak mau diganggu ketenangannya. Kita harus selalu menjaga dan mengatasinya jika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat keonaran, kegaduhan, dan keributan yang menyebabkan tidak tentramnya warga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Menjaga keamanan, kedamaian, dan ketentraman warga sekitar adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya petugas keamanan warga. Terlebih lagi di zaman modern sekarang ini, banyak orang yang memiliki pengetahuan dan peralatan canggih untuk melakukan tindak kejahatan. Harus makin berhati-hati dan waspada. Nah, setelah pembelajaran ini, mari kita bertekad menjadi orang yang baik, yang membawa kedamaian bagi sekitar kita. Perbanyak membaca untuk menambah pengetahuan dan kebijaksanaan. Selalu bersemangat berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Jangan lupa mengerjakan tugas di portal belajar belajarbuddha.id. Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.